Oke, kita bertemu kembali dalam mata kuliah lab akuntansi, dasar akuntansi. Kita sudah memasuki pertemuan ke-12 ya. Kita masuk pertemuan ke-12. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang. Sekarang pertemuan 12 kita memasuki perusahaan industri. Oke, kalau perusahaan jasa berarti kita menjual jasa, dia tidak memiliki persediaan. Kemudian kalau perusahaan dagang berarti kita menjual barang, berarti kita mempunyai persediaan barang dagangan. Pada perusahaan dagang ada yang disebut HPP, harga pokok pembelian. Pada perusahaan industri ada HPP, disebut harga pokok produksi. Dalam perusahaan industri kita membeli barang mentah, mengolahnya, dan kemudian baru menjualnya. Maka pada perusahaan industri kita mempunyai tiga persediaan. Pertama, persediaan bahan baku. Kemudian persediaan bahan baku adalah persediaan bahan mentah yang akan kita produksi. Kemudian yang kedua adalah persediaan dalam proses, di mana bahan mentah yang kita produksi sudah kita olah, sudah ada satu komponen lagi yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, maka disebut persediaan dalam proses. Yang ketiga adalah persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi adalah persediaan yang setelah selesai diproses dan akan dijual. Jadi perusahaan industri mempunyai tiga persediaan: bahan baku, dalam proses, dan produk jadi. Oke, jadi intinya pada perusahaan industri kita memberi nilai lebih, yaitu dalam proses produksi. Oke, ini ada contoh soalnya, yaitu contoh neraca saldo. Nah, tugas pertama kalian adalah menyalin neraca saldo ini ke dalam Excel ya. Tambahkan satu sheet yang kemarin, sheet jasa dan dagang di hide. Nah, ada sheet baru yaitu untuk perusahaan industri. Ini kalian salin di sheet 1. Jadi ini namanya neraca saldo. Sini sudah ada neraca saldonya. Nah, nanti di sini ada yang kosong-kosong. Nah, ini nanti diisi ya. Ini ikhtisar produksi, ini ikhtisar laba rugi. Ini ingat ada harga pokok penjualan. Nah, nanti ini diisi. Jadi salin dulu ini ke Excel, neraca saldo perusahaan industri. Jadi sheetnya diberi nama NS Industri. Nah, setelah ini kalian salin, ini adalah kita sebut neraca saldo. Kita jadi buku besar dilewati, jurnalnya dilewati, langsung neraca saldo. Oke, kemudian baru pada sheet kedua adalah pertemuan ke-14. Jadi tadi kalian buat neraca saldonya, yang di atas kalian salin. Kemudian tahap selanjutnya adalah kalian membuat AJP dan neraca lajur. Jadi di sheet pertamanya adalah NS Industri, keduanya adalah AJP. Nah, ini AJP-nya. AJP pertama ini sama perusahaan dagang ya. Jadi saldo awalnya kita tutup, kita pindahkan ke ikhtisar produksi. Kemudian ini persediaan akhirnya kita akui sebagai persediaan, lawannya adalah ikhtisar produksi. Kalau kemarin kan pada perusahaan dagang adalah ikhtisar pembelian ya. Kalau ini ikhtisar produksi. Jadi yang di sini saldo awal dari persediaan. Nah, ini persediaan bahan baku kan ada. Nah, ini kan di debit kan, berarti ditutup ke kredit, debitnya ikhtisar produksi. 1 2 3. Nah, kalau ini kebalikannya kan, ini kita akui sebagai persediaan bahan baku pada ikhtisar produksi. Jadi ada
6 jurnal. Oke, menutup persediaan awal, mengakui ini sebagai persediaan akhir. Jadi ikhtisar produksinya ada 6. Oke, selanjutnya AJP kedua. AJP kedua ini adalah perlengkapan kantor. Nah, namanya di perusahaan industri, jadi semua biaya kita bagi dua. Ada untuk yang akan kita bebankan sebagai harga pokok produksi, itu semuanya pasti pakai keterangan pabrik. Nah, di sini juga perlengkapan kantornya dibagi menjadi dua. Satu untuk pabrik, perlengkapan pabrik 25.500.000. Oke, di sini dicari, kalian cari pasti ada yang kosong kan. Nah, biaya perlengkapan pabrik tadi kan. Nah, kemudian yang kantornya di bawahnya biaya perlengkapan. Nah, ini kan, debitnya 2, kreditnya adalah perlengkapan kantor. Oke, ini dan ini di total, kreditnya adalah perlengkapan kantor. Debitnya biaya perlengkapan pabrik dan biaya perlengkapan kantor. Jadi ini kalian isi ya, biaya perlengkapan pabrik dan biaya perlengkapan ini penjualan dan umum. Kredit adalah perlengkapan kantor. Yang ketiga, ini juga sama ya, ketiga dan 4. Ini penyusutan pabrik, dan yang bawahnya adalah penyusutan masuk ke penyusutan administrasi dan umum. Jadi di sini ada gedung, kendaraan, mesin pabrik. Susutkan, di sini ada peralatan pabrik, kendaraan, mesin pabrik, dan gedung pabrik. Nah, ini gedung. Nah, ini yang ini dapat kalian buat jurnal terpisah, bisa dijadikan satu. Akumulasinya sama kan? Di sini adalah akumulasi kendaraan, cuman dibagi dua ya, dibebankan ke pabrik 40 juta, dibebankan ke administrasi dan umum 47 juta. Jadi akumulasinya ini dan ini. Kemudian juga gedung dibagi dua, pabrik segini, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan gedung administrasi dan umum 35 juta. Akumulasinya satu, akumulasi gedung. Kemudian peralatan ada dua, peralatan pabrik 32.500.000, 37.500. Ya kan, kreditnya akumulasi peralatan. Oke, contohnya kalian ngisi di sini kan. Nah, ini ada biaya penyusutan peralatan, ini masuk penjualan dan umum, kendaraan, gedung. Nah, akumulasinya sama kan, akumulasi peralatan, akumulasi kendaraan, akumulasi gedung. Kemudian yang buat pabrik juga ada 3 kan. 1, 2, 3. Ini akumulasi mesin pabrik. Oke, semoga paham ya. Jadi akumulasinya yang 3 ini sama ya, akumulasi kendaraan, akumulasi peralatan, akumulasi gedung. Cuman kreditnya dibagi 2, kendaraan pabrik dan kendaraan bagian penjualan dan umum. Di sini ada ya penyusutan kendaraan, nggak ada pabriknya. Kalau yang di sini ada penyusutan kendaraan pabrik. Kalau yang kedua tidak ada keterangan, tapi akumulasinya satu. Jadi ini berarti kendaraannya dipakai berdua ya, antara pabrik dan umum. Oke, semoga AJP-nya 1, 2, 3, 4 sudah jelas ya. Jadi kemudian sheet ketiga berarti neraca lajur. Oke, sheet ketiga, jadi sheet pertama neraca saldo, sheet ke selanjutnya AJP, kemudian sheet selanjutnya adalah neraca lajur. Nah, neraca lajur kolom pertamanya adalah neraca saldo. Kemudian habis neraca saldo sebelahnya adalah AJP. Nah, AJP masukin ini ya. Jadi AJP-nya kalian mengisi ini kan tadi, ikhtisar produksi,
kemudian ini biaya perlengkapan. Nah, AJP setelah tadi kolom pertama neraca saldo, kolom selanjutnya AJP, kolom selanjutnya ada NSD, neraca saldo disesuaikan. Nah, bila kemarin pada jasa dan dagang habis NSD adalah langsung laba rugi. Nah, kalau kita habis NSD tadi neraca saldo, AJP, NSD, neraca saldo disesuaikan, baru ada lagi kolomnya yang disebut ikhtisar produksi. Ikhtisar produksi isinya apa aja? Ikhtisar produksi adalah tadi isinya adalah yang pertama ini AJP-nya ini kan. Nah, kemudian yang pabrik-pabrik. Nih, nah, nih yang pabrik-pabrik. Nah, ini masuk ke ikhtisar produksi. Biasa kan sama kemarin dagang ada pembelian. Berarti pembelian ditambah biaya angkut, ini kan ditambah dikurangi retur pembelian. Nah, ini masuk ikhtisar produksi. Jadi ikhtisar produksi pertama tadi yang 6 jurnal menutup persediaan dan mengakui persediaan. Kemudian ini masuk ikhtisar produksi sampai sini. Kemudian ini juga masuk ikhtisar produksi, ini yang ada tulisan pabrik-pabrik ya, biaya tenaga kerja langsung. Ini masuk ke ikhtisar produksi. Ini penjualan dan umum enggak ya, berarti ikhtisar produksi sampai dengan 5219. Nah, kemudian nanti debit kreditnya kalian jumlah, kemudian selisihnya kita sebut adalah harga pokok produksi. Jadi nanti kan di jumlah debit kredit pasti kan nggak balance kan. Nah, selisihnya itu kita sebut ikhtisar kita sebut harga pokok produksi. Oke, nanti isi harga pokok produksi. Jadi di bawah sini nanti ada lagi namanya harga pokok produksi, yaitu selisihnya debit kredit ikhtisar produksi. Setelah ikhtisar produksi jadi, baru sebelahnya adalah laba rugi. Laba rugi isinya apa aja? Laba rugi berarti isinya penjualan. Nah, ini penjualan kan, penjualan dimasukin ke laba rugi. Kemudian yang ini antara ini dan beban-beban ini sampai dengan ini diselisihkan, nanti diringkas dalam harga pokok produksi. Nah, ini beban ini ke bawah, ini sampai bawah, ini masuk ke sampai sini, ini masuk ke laba rugi. Nah, nanti laba ruginya disisihkan, ditambah tadi HPP masukin ke laba rugi juga. Nah, baru hasilnya nanti dijumlahkan, nggak balas. Nah, nanti hasilnya adalah laba rugi. Habis laba rugi baru ada neraca. Oke, jadi kolomnya neraca lajur yang pertama adalah neraca saldo, yang kedua adalah AJP, yang ketiga adalah neraca saldo disesuaikan, yang keempat adalah ikhtisar produksi. Habis ikhtisar produksi adalah laba rugi. Habis laba rugi baru neraca. Jadi ingat, yang maksud ikhtisar laba rugi adalah tadi menutup persediaan, ada 3 persediaan, ada 6 jurnal, kemudian biaya-biaya pabrik. Di sini ini biaya-biaya pabrik harga pokok ini sampai ini masuk ikhtisar produksi sini sampai dengan sini gedung pabrik. Nah, ini bawahnya biaya yang bawah masuk ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi biaya 520 ke bawah dan penjualan. Nah, jadi nanti di ikhtisar produksi selisihnya kita sebut harga pokok produksi. Kalau di ikhtisar laba rugi selisihnya kita sebut laba atau rugi. Oke, semoga paham. Selamat mengerjakan. Bila tidak merasa kurang jelas, besok kita lanjutkan melalui diskusi di WA. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.